Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint yang saya buat tentang pengantar ilmu sejarah komputer itu sendiri, dan yang ketiga adalah satuan penyimpanan dan kecepatan data di komputer. Baik, kita langsung saja. Yang pertama adalah definisi komputer. Komputer menurut bahasa, dia berasal dari bahasa Latin, yaitu computer, yang berarti menghitung. Sedangkan menurut istilah, komputer adalah peralatan device yang bekerja di bawah kontrol program yang tersimpan, yang secara otomatis menerima, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi yang merupakan hasil dari pemrosesan itu. Sedangkan menurut Sanders, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasi supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang telah tersimpan di dalam memori. Jadi, jika kita simpulkan dari kedua pengertian ini, bahwa komputer itu adalah sistem elektronik yang di dalamnya bisa menerima, menyimpan, dan memproses data dengan sangat cepat dan dengan menyimpan dengan sangat banyak gitu. Selanjutnya, sejarah komputer. Jadi komputer ini pada awalnya dibentuk oleh seorang profesor matematika Inggris bernama Charles Babbage. Jadi pada tahun 1812, Babbage ini dia ingin menyatukan antara mesin mekanik dengan matematika. Jadi ketika melakukan perhitungan persamaan diferensial, mesin yang bisa menyimpan program dan dapat melakukan kalkulasi serta mencetak hasilnya secara otomatis. Dan setelah 10 tahun berjalannya untuk membuat komputer general purpose, yang pertama yang disebut dengan Analytica, tahun 1889, Herman Hollerith juga menerapkan prinsip kartu korporasi untuk melakukan perhitungan. Tugasnya yaitu untuk menghitung secara cepat bagi Biro Sensus Amerika Serikat. Dan kartu ini juga bukan untuk menghitung cepat saja, tetapi dia bisa setelah beberapa masa selanjutnya, banyak insinyur yang menemukan pembaruan-pembaruan baru. Ada berdua ini adalah yang pertama atau yang berhasil membuat komputer elektrik pada tahun 1940. Nah, berdasarkan generasi komputer itu, dia diklarifikasikan menjadi 5 generasi. Generasi pertama, dia menggunakan katup atau valve elektronik, dia sekitar pada tahun 1940. Generasi kedua, komputer yang lebih reliable atau handal menggunakan resistor sekitar pada tahun 1950. Dan generasi ketiga, dia komputer yang lebih berdaya guna, reliable, dan kompleks yang menggunakan sirkuit terpadu IC sekitar pada tahun 1960. Generasi itu komputer yang digunakan pada saat ini. Generasi kelima, komputer yang bisa bercakap-cakap, meniru perasaan, keterampilan, dan intelijensi seperti manusia. Selanjutnya satuan penyimpanan dan kecepatan data di komputer. Dia ada 16. Yang pertama, dia bit. Bit itu adalah singkatan dari binary digit yang merupakan satuan data terkecil. Jadi bit ini adalah satuan data terkecil yang nilainya cuma 0 dan 1. Tetapi angka ini sering muncul di dalam PC gitu. Yang kedua, byte. Byte ini terbentuk dari 8 bit. Dan byte ini adalah suatu kumpulan terkecil yang dapat dimengerti dalam komputer, dan byte ini mewakili angka desimal 0 sampai 255. Selanjutnya, kilobyte. Kilobyte ini adalah dia biasanya terdapat pada dokumen, dan dia juga kilobyte ini tidak asing tentunya sama kita karena kita juga sering menyimpan file dokumen, dan di situ juga ada tulisannya berapa kilobyte file itu gitu. Dan 1 kilobyte itu sama dengan 4 adalah megabyte. Megabyte ini lebih besar daripada kilobyte. Megabyte ini juga terdapat pada dokumen tapi jarang. Ada juga karena megabyte ini lebih besar dari kilobyte. Dan megabyte ini, 1 megabyte itu sama dengan 1024 kilobyte.
Yang keempat, gigabyte. Gigabyte juga nggak asing dalam telinga kita, karena gigabyte ini banyak digunakan di sekitar kita, di antara dalam penyimpanan HP, penyimpanan laptop juga menggunakan gigabyte. Kenapa? Karena gigabyte ini lebih besar penyimpanan atau muatannya daripada kilobyte dan megabyte tersebut. Makanya komputer, HP banyak menggunakan gigabyte. Dan 1 gigabyte kilobit ini adalah satuan kecepatan transfer data komputer. 1 kilobitnya sama dengan 1000 bit. Dan megabit sama dengan kilobit, sama-sama kecepatan ini lebih besar daripada kilobit. Yang kedelapan, hertz. Hertz ini 1 hertz sama dengan 1 putaran gelombang radio per detik. Di dunia komputer, satuan ini hanya banyak digunakan misalnya pada monitor CRT. Selanjutnya, megahertz. Megahertz ini 1 megahertz sama dengan 1 juta putaran setiap detik. Jadi, tetapi walaupun megahertz ini lebih besar daripada hertz, tetapi ketika digunakan dalam prosesor komputer, dia malah jadi lebih lambat walaupun dia lebih besar gitu. Selanjutnya ada gigahertz. Gigahertz ini ada 2 bidang di dalam komputer, ada prosesor dan jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel ini istilah yang dipakai untuk menentukan spektrum radio. Bluetooth misalnya menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Yang ke-11, kecepatan hard disk RPM. RPM ini adalah singkatan revolution per minute. Pada hard disk menentukan kecepatan putar plat magnetiknya, dan dia juga berpengaruh pada nilai transfer data. Dengan kata lain, seberapa cepat data dapat dibaca dan dibaca pada disk. Yang ke-12, kecepatan printer PPM. Pada vendor printer biasanya menawarkan kecepatan pencetakan printernya. Jadi semakin besar paper per minute-nya atau ppm-nya, maka dia akan semakin cepat dalam pencetakan printernya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.